Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nana, kita berjumpa lagi di kegiatan daring. Kita memasuki materi baru, yaitu PPGD, yaitu pertolongan pertama gawat darurat. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita memulai, jangan lupa disiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi pada hari ini. Karena kenapa? Karena materi PPGD ini nanti akan banyak pengaruhnya di dalam kehidupan kalian. Oke, yang pertama, apa sih itu PPGD? Dalam keseharian, seorang pramuka harus memiliki keterampilan atau kemampuan dalam menolong sesama manusia. Sama ya, seperti yang ada di dasar dharma, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, yaitu menolong sesama hidup, menyayangi dan lain sebagainya. Sesuai dengan bunyi dasar dharma pramuka kelima juga, rela menolong dan tabah. Maka salah satu hal yang wajib dibekali pada seorang pramuka adalah keterampilan pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD. Yang dimaksud dengan PPGD adalah upaya pertolongan dan perawatan yang diupayakan kepada korban yang mendapatkan musibah, kecelakaan atau sakit yang tiba-tiba datang sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis. Jadi semisal kalau kalian menjumpai atau menemukan korban seperti misalkan kepalanya terbentur, alhasil atau mengakibatkan kepalanya bocor, atau keluar darah. Gimana caranya? Kalian harus bisa menguasai PPGD, pertolongan pertama gawat darurat. Apa sih yang harus dilakukan kalau menangani kepalanya bocor atau keluar darah terus-menerus, tidak bisa berhenti? Tuh caranya gimana? Jadi kalian tidak boleh panik ketika menangani hal itu. Dan untuk melakukan PPGD, kalian tidak boleh takut dengan darah. Itu yang paling utama. Orang yang mempunyai keterampilan PPGD atau kemampuan PPGD itu hampir sama seperti tenaga medis. Hanya saja orang yang PPGD itu tidak bisa lebih tindak lanjut karena perlengkapan dan peralatan untuk menolong si korban. Apakah hanya terjadi di kepala seperti tadi? Tidak, PPGD itu bisa dilakukan di banyak korban seperti yang lainnya, korban kecelakaan, pingsan, kemudian patah tulang ringan, kemudian berat. Itu kita harus bisa menguasainya untuk penolongan pertama. Agar apa? Nyawa orang tidak hilang. Tujuan dari tindakan PPGD diantaranya adalah yang pertama, mempertahankan korban itu tadi ya, supaya tetap hidup sembari menunggu bantuan medis datang. Jadi kalian itu bisa menolong orang yang kecelakaan tadi itu sambil menunggu tenaga medis datang untuk melakukan tindakan lanjutan. Kemudian yang kedua, membuat keadaan penderita tetap stabil. Jadi kan kalau kita ketahui kalau ada orang kecelakaan itu kan dikerumuni orang banyak nih ya kan. Itu tidak boleh di dalam PPGD atau penolongan orang korban itu tidak boleh dilakukan kalau orang itu kecelakaan, tidak boleh dikerumuni. Tetapi kita harus membuat
orang itu tetap stabil dari kesadarannya, dari pernapasannya, dari responnya itu harus stabil semua dan organ-organ lainnya bisa bergerak dengan stabil. Nah, kemudian yang ketiga, mengurangi rasa nyeri dan ketidaknyamanan dan rasa cemas seorang korban. Yang keempat, menghindarkan kecacatan yang lebih parah. Nah, misalkan kalau di situ si korbannya parah, itu kalau kalian memang benar tidak mampu, maka jangan paksakan, daripada nanti si korban itu akan menjadi lebih parah. Nah, maka panggillah yang lebih serius. Lanjutnya yaitu kewajiban penolong atau si pembantu penanganan pertama. Penyelamatan wajib menjaga keselamatan diri. Pandai seorang penolong dalam langkah Rita dan orang-orang sekitarnya, dapat menganalisa dan mengatasi jenis masalah yang dapat mengancam nyawa korban serta memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. Mengingat penolong hanya bertugas untuk mempertahankan kondisi korban hingga tim bantuan medis datang, maka korban wajib mencari bantuan dan rujukan secepatnya, ikut menjaga kerahasiaan dan petugas lain yang terlibat, dan sebisa mungkin mempersiapkan transportasi bagi korban bila diperlukan. Beberapa situasi gawat darurat yang sering ditemukan di lapangan yaitu diantaranya tenggelam, pingsan, pendarahan, fraktur atau patah tulang, gigitan hewan berbisa, luka bakar, dan lain sebagainya. Nah, untuk korban tenggelam, pingsan, gigitan hewan berbisa, luka bakar, dan lain sebagainya itu kalian pasti bisa melakukan penanganan pertama. Sering kalian jumpai ya, di situ kalian harus bisa menganalisa si korban ini parah ndak, terus situasinya gimana, itu baru kalian bisa melakukan penolongan pertama. Nah, selanjutnya pada saat melakukan pertolongan seorang penolong wajib untuk menguasai keadaan yang sedang terjadi ya. Seperti tadi yang saya bilang, orang yang bertindak sebagai penolong tidak boleh panik dalam bertindak, tetap melakukan tindakan yang cekatan namun tenang. Apabila kecelakaan bersifat massal atau tabrakan beruntun gitu, misalkan korban-korban yang menderita luka ringan dapat digerakkan untuk turut membantu proses pertolongan, dan pertolongan diutamakan diberikan kepada korban yang kondisi paling parah. Dengan kemungkinan hidup yang masih ada, sebagai penolong kita harus melakukan penilaian terkait kejadian yang terjadi. Apakah ada bahaya susulan atau ada faktor dapat membahayakan keselamatan penolong. Cukuplah korban yang ada untuk diupayakan keselamatannya, jangan menambah masalah dengan menjadi penolong yang juga ditolong. Ingat, keselamatan penolong nomor 1. Jika penolong sudah dapat memastikan keadaan sudah aman, maka tindakan selanjutnya adalah berikut nanti ya. Oke, jika kalian nanti menjumpai korban massal seperti tadi tabrakan beruntun, tsunami, dan lain sebagainya, itu kalian harus bisa membedakan mana yang korban yang lebih harus didahulukan, mana yang korban yang masih mampu untuk membantu kalian untuk melakukan penanganan gawat darurat. Walaupun si korban itu mengalami kecelakaan ringan dan tidak mempunyai basic atau kemampuan sedikit pun pengetahuan tentang penolongan pertama, maka kalian yang tahu wajib memandu atau biar kalian akan lebih ringan untuk menolong korban lainnya. Tuh. Tindakan selanjutnya yaitu memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu supaya orang di sekitar tidak panik
kalau kalian sudah pernah melakukan atau mengikuti kegiatan pelatihan tentang kesehatan dan atau PPGD lain sebagainya. Kemudian mengenali korban. Nah, itu tadi ya. Periksa respon dengan metode ASNT. Nah, apa sih ASNT itu? Nah, ini ya tugas kalian nanti selain merangkum, mencari metode ASNT itu apa sih? Ya, nanti kalian tulis dan kalian berikan contohnya di buku tulis. Ya, nanti hasilnya silakan dikumpulkan di classroom. Oke, itu tadi. Jika ada yang ditanyakan bisa melalui classroom atau WA group atau WA Japri saya ya. Sekian materi pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan keluar jika tidak penting. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.